Kita akan membuat pupuk organik cair. Bahan-bahan yang perlu disiapkan tadi sudah dijelaskan di sana, Pak. Sekarang tinggal prakteknya. Ini ada keong mas. Kemudian ini ada daun gamal. Gamal atau Clereside. Ya, kemudian ini ada daun titonia yang bunganya kayak bunga matahari tapi kecil-kecil. Ini ada cucunya bambu. Ini ada buah maja, Pak. Ya, maja manis. Iya, Pak. Ini maja manis. Bernuk, Pak. Ini ada limbah sayur. Jadi nanti ibu pun di rumah, bapak punya pembantu, nggak hanya bantu masak, Pak. Setelah selesai sayurannya, ini kan yang bapak suka kan daun muda, Pak. Yang tua kan dibuang, Pak. Jadi nanti ini dibuat pupuk cair oleh pembantu bapak. Ya. Atau ibu di rumah bisa membuat pupuk cair. Kemudian ini adalah bonggol pisang, umbinya pisang. Kemudian ini adalah danasi, ya plus daun bambu, tanah di sekitaran pohon bambu. Kemudian ini ada pepaya, ya, pepaya busuk, nanti pisang busuk. Kemudian ini adalah bahan baku welcome, Pak. Keset, Pak. Ya, kalau petani bilang welcome. Ya, welcome, Pak. Beli welcome, kadang padahal keset. Ya, ini semua bahan ini melimpah ruah di kita, Pak. Ya, dan ini tidak pernah dianggap. Ya. Kemudian bahan pelarutnya kita akan menggunakan air cucian beras. Ya, air cucian beras. Dan selain itu, jadi ini bahan padatnya, ini bahan pelarutnya, kemudian ini bahan tambahannya, air gula, limbah pabrik gula atau molase, atau bisa diganti dengan gula merah. Ya, tetes tebu, atau kalau yang pingin murah, tetes tebu, Pak, limbah pabrik gula. Kemudian gula merah juga boleh, asal jangan gula putih, Pak. Bukan blotongnya itu ya, Pak, kotoran tebu ampasnya itu kan jadi ada kayak... Bukan, iya. Ya, ini yang kayak kecap itu, Pak. Ya. Itu yang susah dicari, Pak. Diambil keong ini. Kenapa keong? Keong ini amis atau hanyir, Pak. Dengan amis atau hanyir, kandungan yang paling tinggi adalah protein. Bagus buat kita protein itu, buat hewan, buat tanaman. Begitu proteinnya tinggi, yang paling tinggi adalah asam amino. Asam aminonya tinggi sejalan dengan nitrogennya tinggi seperti yang ada di urea, Pak. Pengganti urea adalah keong. Dan sekarang ada N, P, dan K pupuk itu. Ya, N itu nitrogen dari urea, P itu fosfor dari SP36, K itu KCl, kalium dari KCl. Jadi dari keong. Pilihan menggunakan keong, Pak, untuk menghijaukan, fungsinya nitrogen ini untuk menghijaukan daun padi. Jadi pingin daun padi, daun tanaman yang lain hijau, gunakan dari keong. Enggak ada keong, gunakan dari yang anyir atau amis intinya. Contoh bekicot, Pak, tutut. Kemudian ikan kali, ikan kolam, ikan laut. Itu boleh pengganti keong. Apalagi ikan patin, Pak. Ya, itu jadi nanti gunakan kalau nggak ada keong, ikan saja, kepala-kepala ikan atau bekas cucian daging, itu boleh. Kalau nggak ada keong, ada daun gamal, Pak, Clereside. Ini tempat hidupnya, merambatnya, panili bisa, kemudian merica, kelor juga bagus, Pak. Kenapa ini kita gunakan? Gamal ini cepat layu, Pak. Hijau daunnya cepat layu bila kena tanah, sama seperti urea. Urea Bapak lepas di tanah, hijau daunnya ureanya mudah menguap karena bahannya dari gas juga. Nah, jadi kalau nggak ada keong, gunakan dari daun ini, Pak. Ya, ini nitrogennya juga tinggi, bagus untuk memacu pertumbuhan awal, untuk hijau daun dan banyak mengeluarkan anakan. Kalau nggak ada, ini gunakan rebung. Nah, tanya ke Bapak, rebung ini cepat atau lambat tumbuhnya, Pak? Kalau rebung? Cepat. Jadi seminggu setinggi ini, 2 minggu sudah lebih tinggi. Ternyata di dalam rebung ini ada hormon yang bisa mempercepat tumbuh, Pak.
namanya auksin atau sitokinin, nama hormonnya. Ini rebung akan cepat tumbuh. Nah, ya, pingin tinggi makan rebung, Mbak. Kebetulan saya pendek sih enggak, cuman kurang tinggi doang, Mbak. Ya, dulu nggak suka rebung katanya, Pak. Semua jenis bambu, Pak. Semua jenis bambu. Nah, kemudian bagaimana? Ya, bagaimana hormon yang ada di rebung kita pindahkan dalam bentuk pupuk cair, Pak. Kita jadikan rebung ini pupuk cair seperti ini. Setelah jadi pupuk cair, semprotkan di padi supaya padi kita cepat tinggi. Cuman jangan diharapkan setinggi pohon bambu, susah panennya, Pak. Nah, itu rebung, susah, Pak. Ini nitrogen juga, Pak. Nah, jadi kalau nggak ada keong, gunakan gamal. Nggak ada gamal, gunakan rebung. Nggak ada rebung, buah maja. Buah maja, Pak. Ya, ini buah maja, rasanya manis, glukosanya tinggi, dan toksiknya juga tinggi. Ini kadar nitrogennya yang tinggi. Bagus untuk menghijaukan daun padi, pengganti rebung. Kalau tidak ada rebung, ada buah maja. Kalau tidak ada buah maja, ada limbah sayur, Pak. Semua jenis sayur tinggal diiris-iris. Ini juga nitrogen. Jadi Bapak sudah punya cadangan nitrogen. Nah, nitrogen ini umur 0 hari tanaman, seumur 10 hari, 20 hari, di bawah umur 50 hari semprot dengan nitrogen. Daunnya bagus, anakannya bagus, Pak. Nah, untuk selanjutnya, setelah 50 hari ke atas, gunakan pupuk untuk merangsang keluarnya bunga, yaitu fosfat. Ya, ada di N dan P. Fosfat ini bisa diambil dari bonggol pisang, Pak. Umbinya pisang. Banyak, Pak. Bonggol pisang. Ini nggak pernah dilirik oleh petani. Begitu pisang diambil buahnya ditebang, hanya buahnya aja ditenteng. Itunya tinggal nunggu busuk aja. Ya. Ternyata, bonggolnya ini, Pak, ini disebut terminal nutrisi. Kenapa? Nggak pernah satu bonggol pisang keluar satu anakan, tetapi selalu banyak anaknya yang keluar. Dan begitu ini busuk, bonggol pisang ini busuk, binatang yang paling banyak adalah cacing. Ternyata cacing itu doyan makanan yang banyak kandungan fosfat. Nah, ini kita bikin pupuk cair, disemprot ke padi yang lagi hamil, menjelang atau mau berbunga, supaya bunganya bagus. Ya, nanti untuk pembuahannya. Nah, ini kalau nggak ada ini bonggol pisang, kita gunakan nasi, Pak. Tahu E4, Pak, yang merek dagang pupuk cairnya. Kalau mau bikin kompos, nah ini kita bikin E4 alami buatan petani. Sama aja, Pak. Yang beda hanya mereknya saja. Nah, kita ambil tanah di bawah pohon bambu. Kenapa di bawah pohon bambu? Tanah di bawah pohon bambu itu tanah subur, Pak. Ya, karena rebung saja cepat tinggi. Ya, kebetulan di bawah pohon bambu berkembang 2 makhluk halus, Pak. Bukan jin, bukan setan, Pak. Ada namanya bakteri seperti yang ada di Yakult, Lactobacillus atau Bacillus stylus, dan Aspergillus yang ada di tempe. 2 bakteri ini bisa kita ambil dengan media nasi, Pak. Kepal nasi yang belum basi, Pak. Kepal seperti ini. Di depan rumah Bapak ada buah. Ya. Kita cari kucingnya kalau gitu. Ya, jadi ini setelah nanti untuk supaya nggak dimakan ayam, Pak, pakai alat seperti ini aja, atau dus bekas Indomie, bekas dus aja, itu kasih bawahnya tanah di sekitaran pohon bambu, kasih daun bambu kering, taruh nasi, dan tutup dengan daun bambu kering. Begitu sudah didus, bawa dus ini supaya nggak hilang, Pak, simpen di bawah tempat tidur, aman dijamin. Ya, nah, maksudnya simpen di tempat yang aman supaya nasinya tidak hilang. Nah, nanti ditunggu setelah 3-4 hari ada keluar jamur seperti oncom, Pak. Nah, itu berarti sudah ada. Tapi nasi biasa Bapak lepas, itu akan ada oncomnya, keluar jamurnya, tetapi jamurnya berbeda. Beda dengan ini spesifik, Pak. Nah, setelah keluar jamur ini yang dibikin pupuk cair. Nah, itu, Pak. Kemudian selanjutnya, nah, tadi yang N, yang P, yang K.
Yang P juga bisa diambil dari yang lebih double, lebih dahsyat, Pak. Nitrogennya lebih dahsyat, buat dari buah nanas. N-nya double. Nanas, Pak. Kalau satu naas. Ya, betul Pak ya? Bener Pak, tapi ini bukan ini. Kalau buah nanas itu luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Ya. Mohon itu tadi NP, sekarang yang K. K ini berfungsi kalau di padi untuk membuat biji padi, bulir padi itu berisi, Pak. Kalau ada yang kosong berarti kurang kalium. Ya, kemudian kalau nanti di rumah ada bunga, daun-daunnya jadi mengkilap, gunakan dari kalium. Atau punya buah, pohon mangga, durian kecil-kecil rontok, Pak. Itu kurang fosfat dan kalium. Nah, suka rontok, Pak. Itu kelebihan hijau daun. Contoh, udah berbunga, mangga atau rambutan, lengkeng, tetapi nggak jadi buah. Kurang fosfat dan kalium. Siramkan ini nanti. Baik Pak, kalium bisa diambil dari buah-buahan. Contoh, pepaya busuk, pisang busuk, ini bisa. Kandungan kaliumnya tinggi. Kemudian selain itu bisa diambil dari sabut kelapa, Pak. Sabut kelapa. Ini juga kaliumnya tinggi. Atau ampas teh. Kalau daun teh basah itu nitrogen untuk hijau daun. Daun teh kering itu kalium untuk berisi buah padi. Kalau di kimia namanya sekor, Pak. Itu harganya ratusan ribu, Pak. Untuk membuat padi supaya berisi. Tapi di kita inilah skor alami ciptaan Tuhan. Ya. Baik, ini tadi kenapa harus bahan-bahan ini, Pak, sudah ada alasannya. Nah, sekarang air cucian beras, Pak, sebagai pelarutnya. Ya. Kalau nggak ada air cucian beras, kalau Bapak mau membuat 50 liter kan nggak mungkin malakin tetangga minta air beras. Nanti dibilang korban organik katanya nanti. Nah, udah buat 100 liter nanti Bapak malakin. Oh, Bapak kan tentara, nggak kasih air cucian beras, awas. Iya Pak, air cucian beras. Iya, ya Pak, air cucian beras. Iya, jadi nanti untuk supaya tidak seperti itu, kan kalau air cucian beras kan sedikit Pak. Kita ganti tepung beras dicampur air biasa. Nah, tapi tepung berasnya yang sudah kadaluarsa harganya murah, Pak. Ya, umpama Bapak membuat sekarang 1 kilo, contoh harganya 3.000. Nah, 1 kilo ini dicampur dengan 20 liter air. Jadi sudah jadi air cucian beras, Pak. Tapi kalau air cucian berasnya banyak, itu saja. Kalau nggak ada air cucian beras, pakai tepung tadi, Pak. Tepung plus air biasa. Nggak ada itu, pakai air kelapa. Oh, air kelapa. Kalau banyak, kalau sedikit, ya campurin saja. Kalau nggak ada air kelapa, air nira, ini lebih mahal lagi. Kalau nggak ada air nira, gunakan urin ternak. Sapi. Makanya nanti sapi dilatih, Pak, supaya ngencingnya itu ada tempatnya. Ya, urin sapi, kambing, kerbau. Ya, itu bisa. Urin kita juga bisa, Pak. Nah, kan nggak beli kan? Tinggal kemana-mana bawa botol aqua aja. Harus makan jengkol. Iya. Cuman jangan yang ini yang jengkol, Pak, bakterinya pusing. Bakterinya pusing nanti kalau ada jengkol. Nah, itu urin, Pak. Di malam udah dikasih jengkol ya? Iya, Pak. Ya. Dari sini pulang nggak, Pak? Kenapa, Pak?
Ya, jadi baik Pak, kita lanjut. Kenapa menggunakan air cucian beras? Jadi air cucian beras ini mengandung karbohidrat. Kenapa dokter melarang kita nyuci beras selalu bersih? Karbohidratnya habis, Pak, hilang. Ternyata karbohidrat dikasih kapur, Pak. beras sekarang suka dikasih kapur, Pak ya. Iya. Ya, pemutih biasanya, Pak. Untuk itu lebih amannya ya, tapi kalau beras yang Bapak konsumsi, cucian pertamanya boleh di ini. Kalau takut seperti itu, Pak. Cucian keduanya baru boleh. Atau beli tepung beras yang BS itu banyak, Pak, yang harganya murah-murah. Ya, itu juga boleh karena karbohidrat itu bagus untuk bakteri, Pak. Jadi Bapak bikin mol ini adalah pupuk cair atau bisa juga disebut POC atau PPC, pupuk pelengkap cair, bisa juga disebut pupuk hayati, Pak. Dua kandungan, karena mol ini dibuat dari bahan-bahan yang mempunyai kandungan nutrisi bagus untuk tanaman, sekaligus bahan mol ini sebagai media tempat hidupnya bakteri, Pak. Jadi ada bakterinya di dalam sini, Pak. Supaya bakterinya ini bisa hidup, kita kasih makanan dalam bentuk glukosa atau gula, Pak. Gula merah boleh, kemudian gula aren, gula kelapa boleh, Pak. Atau boleh juga tetes tebu limbah pabrik gula. Kalau di petani, kenapa Pak gula pasir? Oh jangan Pak. Kenapa? Nanti Bapak bikin mol pakai gula pasir, ngopinya pakai gula merah. Saya bilang. Kenapa Pak? Itu gula darah Pak. Nggak boleh Pak. Ya. Kalau kecap itu sudah ada tambahan bahan lain Pak. Iya, nanti bakteri tidak suka kalau ada yang asing-asing Pak. Ya. Jadi 3 bahan ini Pak. Untuk cara membuatnya, semua harus ditumbuk, Pak. Ini keong tumbuk dengan kulit, dengan dagingnya. Cangkang-cangkangnya, karena dagingnya ini protein, kulitnya ini Ca, kalsium. Tumbuk saja. Kemudian rebung, dipotong-potong atau diiris-iris boleh. Kalau ini tinggal diremas. Ya. Kalau ini juga sama ditumbuk, bonggol pisang digeprek aja, Pak. Boleh, ini tinggal diiris kecil-kecil. Ini setelah dia berjamur, ini tinggal diremas. Ambil 1 buletan ini, buat 1 sampai 2 liter air. Ini tinggal diremas. Kalau yang ini tinggal disuir-suir, Pak. Untuk bikin mol. Sekarang kita akan bikin, Pak, NPK. N-nya mau dari yang mana, Pak? Keong. Yang pedas atau yang sedang, Pak? Yang pedas ada yang sedang, Pak. Cabenya 2 berarti Pak kalau sedang. Iya. Iya. Ya. Kemudian yang P buat dari bonggol pisang. Ya, yang K buat dari buah saja supaya mudah diremas. Ya. Ya, untuk dosis, Pak, dosis berapa kilogram keong, berapa liter air beras, berapa liter gula atau gram gula, dosisnya saka. Saka hayang, sakarepnya. Kenapa kita meluncurkan dosis saka? Pengalaman di lapangan, Pak. Contoh, kita latih petani, setelah 1 minggu selesai berlatih kami kunjungi. Pak, sudah bikin mol, Pak. Kan murah, banyak. Belum, Pak. Loh, kenapa belum? Belum ke pasar, Pak. Ngapain? Beli timbangan, Pak. Kenapa? Takut lebih, takut kurang. Karena selama ini petani sudah terdoktrin dengan dosis. Ya, dosisnya itu. Kemudian sudah beli timbangan, udah buat mol, Pak. Belum. Kenapa? Belum nemu gelas ukur, Pak, kata petani. Belum nemu gelas ukur. Udah sekarang dosis saka. Lebih pekat, lebih bagus, Pak. Mau 1 kilo bahan 5 liter air, boleh. Mau 1 kilo bahan 2 liter air boleh. Untuk gula lebih banyak, lebih bagus. Berarti waktu penyimpanannya lebih lama. Nanti kalau molnya bau busuk berarti kurang gula. Bakterinya mati. Kasih gula lagi. Ini akan bau seperti bau peyem atau tape. Tapi bukan itu loh ya, peyem itu ya. Ya, bukan peyem, Pak. Sekarang kita akan membuat, Pak. Untuk tempat fermentasinya,
Ini kan harus difermentasi, usahakan dari plastik, Pak. Karena kalau dari logam, karat. Karat ini bakteri mati, untuk tanaman juga kurang bagus, Pak. Jadi pakai ini, lebih bagusnya dari marmer juga boleh. Ya, ya keramik boleh, Pak. Ya. Guci Tiongkok bagus, Guci Tiongkok. Nah, ini lebih keren, Pak. Ya. Baik, Pak, sekarang kita membuatnya supaya nanti Bapak sudah melihat, membuatnya nanti akan mudah sekali. Ya. N, ya, P-nya, K-nya, Pak. Ya. Boleh, Pak, ditumbuk juga boleh, Pak. Nah, keong-keongnya, Pak. Ya. Ya, pelan-pelan, Pak. Rujak beg-beg, Pak. Jongkok, Bang, jongkok. Nah, Duk, sini, Duk. Dipotong ladang. itu sawah situ tergenang semua udah dapat penyuluhan, Pak. Ya, jadi untuk belum tanam, mereka biasanya mengenang dulu, Pak. Yang belum tanam. Yang bagusnya, yang tergenang itu saat sedang tanam itu jangan sampai tergenang, Pak. Tapi udah dapat penyuluhan orang. Sini sudah semua, Pak. Cuman di sini karakternya yang beda, Pak. Sudah ngelihat bagus, hanya sekedar gimana, Pak? Oh, bagus, Pak. Mau ikut, Pak? Ah, nanti aja. Kalau kami nggak bisa memaksa, Pak. Ya. Kurang lembut, Pak, itu. Nah, cukup, Pak. Cukup seperti ini. Ya. Cukup, sekarang kita kasih pelarutnya. Nah, kita tumpah ke sini, Pak. Anggap ini keongnya 1 kilo saja. Ya. Dan sudah hancur semua. Yang numbuk Bapak. Ya, ada yang numbuk. Nih, ini harus geprek. Ya, tumbuk sedikit. Jangan yang ininya, yang busuknya jangan. Ya. Hah? Kadang-kadang, Pak. Kadang-kadang. Dan pulangnya kadang-kadang nggak tentu lewat mana, Pak. Ya. Ya. Kadang-kadang kalau mau ada yang jahil, Pak, karena enggak, Pak, jangan lewat situ, lewat sini aja, gitu, Pak. Tapi kalau kadang-kadang ada yang berbuat baik, Pak, lewat sini, katanya. Iya, Pak. Tapi kenapa jadi galak angkatan udara ya? Dulu pernah kita ngelatih di Halim, Pak. Dulu pernah ngelatih di Halim dulu. Pas di dalam di Halimnya. Boleh, Pak. Jadi kalau dijadikan satu boleh, lebih bagusnya dibuat terpisah. Satu-satu. Contoh, Pak, sering kejadian petani kita. Sering kejadian petani kita seperti ini, Pak. Ngambil supaya mantep, dia nyampur rebung, keong, dan buah maja. Begitu dijadikan mol, disemprot ke tanaman, bagus sekali. Datang orang nanya, Pak, nyemprot pakai mol apa? Rebung, keong, dan buah maja. Yang bikin bagus yang mana, Pak? Bingung ngejawabnya. Yang dominan yang mana? Yang terjadi paling parah lagi, ketika musim gak ada buah maja, hanya ada rebung dan keong, ini mereka nggak akan buat, Pak. Sampai petani Sukabumi, sampai Bekasi nyari buah maja. Padahal dengan satu aja sudah cukup. Sehingga Bapak boleh buat terpisah, pada saat aplikasinya boleh dicampur setelah seperti ini, Pak. Udah cairan boleh dicampur, NPK, itu lebih bagus, Pak. Tapi tadi kan usia penggunaannya kan juga berbeda kan. Betul, Pak. Iya, itu kalau yang kimia, Pak. Kalau yang organik, nggak hanya satu kandungan. Ya, kalau kimia harus tepat penggunaan urea, TSP, KCl-nya. Karena itu buatan pabrik, Pak. Kalau ini, keong ini, kita dominan nitrogen, padahal fosfat dan kaliumnya ada. Sehingga mau satu dibuat, boleh. Mau dua, mau tiga juga boleh. Jadi ini nanti tanaman yang akan ngambil sesuai yang dia perlukan. Kalau tanahnya sudah seperti itu. Tapi kalau tanahnya belum seperti itu, susah, Pak. Ya, makanya untuk seperti itu tabur kompos, Pak. Ya. Nah, sekarang Sudah jadi mall begini bisa disimpan berapa lama itu? tahunan, Pak. Yang penting nanti makanannya dikasih dalam bentuk gula. Kalau bau busuk berarti kurang
Gula, kasih lagi gula. Nah, sekarang kita buat Pak NPK. Ya, sekarang kasih aja lah. Ya. Ini juga. Ya, lebih pekat, lebih bagus, Pak. Nah, Saka. Nah, nanti jadi petani itu akan punya dosis sendiri-sendiri. Begitu Lokakarya pertemuan petani nggak ada satu dosis. Rame. Jadi yang kami harapkan petani nggak hanya panen padi organik, tetapi panen ilmu seperti universitas, Pak. Ya. Nah, kemudian setelah ini kasih gulanya, Pak. Nah, gulanya juga boleh Saka. Nah, kalau yang banyak protein, Pak, yang amis seperti keong, ikan dan lain sebagainya, diperbanyak gula untuk meredam bau amisnya. Nah, ini kasih satu. Ini juga kasih satu. Ya, setelah ini kita aduk. Iya, ini molase, Pak. Tapi kalau pakai gula merah, nggak perlu diencerkan, Pak. Tinggal diiris langsung. Jadi jangan diencerkan gula merah. Langsung aja diiris, langsung diaduk, Pak. Ya, jadi supaya nggak 2-3 kali ini prosesnya. Kalau direbus lama, lebih bagusnya iris, Pak. Ya. Saka juga. Nah, cukup, Pak. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini, Pak. Kalau seperti ini lumayan sampai 1 kilo, Pak. Iya. Tapi kalau nanti gula merah nggak perlu encerkan dengan air. Contoh keong, 1 liter, 1 kilo keong, 5 liter air, kasih aja gulanya 1/4 kilo. Iris. Itu penyimpanannya bisa lama. Nanti pada saat seperti ini baru kita kasih air, Pak. Ya, setelah ini wajib kita tutup, Pak. Ya. Ya. Oh, ada. Nah, kita tutup dengan ini ada penutup aslinya, Pak. Beli ini, cuman jangan pakai penutup asli. Karena proses ini perombakan akan mengeluarkan gas, bisa meledak. Kalau dibuka 2 hari sekali boleh. Tapi kalau nanti takut Bapak sibuk bisa meledak. Tuah, gitu. Ya. Bagusnya tutup pakai material yang punya pori-pori rapat, salah satunya kertas atau koran bekas. Nah, cari koran yang tulisan bahasa Arab dan bahasa Inggris, biar bakterinya lebih pinter bahasa Inggris. Ya, Bro, tutup, Bro. Iya, Pak. Nah, seperti ini, Pak. Jangan koran kenaikan harga BBM, pusing bakterinya, Pak. Koran pos kota lah boleh. Ya. Posmo. Nah, setelah seperti ini, tinggal kita tulis, Pak. POC, pupuk organik cair atau MOL, mikroorganisme lokal. Ya, keong mas. Itu kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, keong mas. Kalau Jawa Barat, keong akang. Ya, tanggalnya, Pak. Ya, kalau di Medan, keong tulang, Pak. Ya, tanggal berapa sekarang, Pak? 26 bulan 4 2015. Difermentasi 10 sampai 15 hari. Jadi. Nanti untuk ini untuk memastikan kalau gulanya banyak langsung ditutup nggak masalah. Kalau gulanya hanya sedikit perlu dicek. Dicek 2 atau 3 hari setelah dibuat dicek, Pak. Yang dicek pertama adalah bau. Kalau bau busuk berarti kurang gula. Kalau baunya amis atau bau manis berarti prosesnya jalan. Nah, nanti kalau bau busuk jangan dibuang, kasih gula lagi. Tambah lagi. Ini juga sama POC atau MOL bonggol pisang. Nah, kemudian tanggalnya supaya jangan lupa, Pak, tanggal 26 bulan 4 2015. 10 sampai 15 hari. Jadi, dicek juga, Pak. Makanya nanti 2-3 hari Bapak kesini lagi ya, cek. Ya, boleh sih, Pak, asal tulisnya kertas korannya warna hitam, tulisin yang merah, Pak. Ya. Tulisannya pakai printer boleh, Pak? Ya, boleh, Pak. Atau MOL. Ini
buah, Panas-panas sedikit juga. buah-buahan. Tanggal 26 bulan 4 2015. Ini 10 sampai 15 hari. Nah, jadi. Ya. Ya. Nanti dicek juga, tapi kalau udah banyak gula nggak perlu dicek. Setelah ya, boleh Pak? Biar yakin kalau ini yang membuat siswa, Pak. Serabut kelapa sama buah. Agak pelan-pelan. Apalagi selain itu? Ya. Yang untuk K-nya Pak ya, serabut kelapa sama buah, bisa juga nanti ampas teh Pak. Ya, atau daun teh bisa juga. Atau nanti buah sawit yang masih muda. Kalau di Kalimantan atau Sumatera itu boleh. Atau mumbang, kelapa-kelapa kecil yang jatuh itu jangan naik Pak, yang jatuh aja. Yang kecil itu boleh Pak. Kaliumnya tinggi. Ya. Kalau naik nanti kita yang jatuh. Buah hanya buah pepaya saja ya? Yang pepaya enggak? Oh, semua buah-buahan Pak. Ya, semua buah-buahan, pepaya, pisang, kemudian buah nangka, apel. Pokoknya semua jenis buah-buahan. Satu yang nggak boleh. Buah itu. Buah itu. Ada satu lagi, Pak. Boleh Pak? Biasanya kalau potong kelapa itu di ujung manis. Iya. Nah, ini kira-kira ke arah mana? Nah, jadi kalau itu lebih ke arah, itu lengkap sebenarnya Pak. K-nya tinggi. Pondok itu. Iya, K-nya tinggi, N-nya sebenarnya di organik lengkap, cuman itu yang lebih dominan kaliumnya Pak. Bagus. Ya. Ya. Itu bagus Pak. Baik, ada lagi Pak pertanyaan? Kalau tidak ada, Itu bonggol pisang itu aresnya masih bisa dipakai nggak? itu gini Pak. Jadi nanti aresnya atau batangnya ini lebih cenderung, anggap ini rebung Pak, anggap ini adalah aresnya. Kalau mau dibikin kompos, tinggal dicacah. Itu untuk pupuk padat. Kalau mau dijadikan mol, iris melintang, bulat seperti ini. Nanti diratain, tata rapi, siram dengan pelarutnya tadi. Air cucian beras plus gula. Sama prosesnya seperti itu. Tidak hanya Iya, bonggolnya ya? tidak hanya bonggolnya. Tanya Pak, Ya, setelah boleh. jadi mol kan itu jadi cair, kalau diiris-iris kan berarti nggak akan hilang Pak. Iya. Dipakai lagi bisa nggak? Nah, ini kalau udah dibuat kemudian dipakai lagi bisa, cuman kadar nutrisinya. Ya. Ya. Kayak jamur teh itu ya? Iya. Ini baunya yang Kayak brem. ya. Ya kayak rasa brem. Ya. Bisa buat mabuk, Ya. Ini semua itu tadi. Boleh Pak, mau di ini coba boleh. Kalau nggak mabok jangan dibayar. Makanya ini mohon maaf, ini yang saya tawarkan Pak kepada anak-anak muda, daripada minum oplosan mending minum ini, udah jelas bahan dibuatnya. Tapi nggak mau Pak. Iya. Nah. Nanti untuk penggunaannya Pak, ini harus dicampur dengan air. 1 liter ini untuk tanaman muda kasih 1/10. 1 liter ini 10 liter air. Semprotkan ke daun, kena ke batang atau ke akar. Kalau tanaman durian ya ke akar saja, jangan ke daun. Nanti ngegendong hand sprayer jatuh nanti Pak. Itu. Jadi ke daun boleh. Ya. Kalau kita bilang ke tanah, padi sudah besar masa mau diginiin, susah. Kasih tahu batang pohon ya. Batang pohon, Pak? Salah takut batang. Oh iya, Pak. Batangnya ini, Pak, batang pohon. Ya. Otak lo gak jauh lo. Ya. Jadi itu, Pak. Boleh ke daun, ke batang atau ke akar. Kalau tanaman yang sudah dewasa kasih 1,5, Pak. 1 liter ini 5 liter air. Yang kecil 1,10. Jangan murni, Pak. Kalau murni gosong tanaman. Murni boleh untuk kompos. Sampah-sampah depan rumah kasih 1 liter ini 5 liter air. 5 liter air. Ya, 5 liter air. Tapi kalau untuk kompos
Kasih murni juga boleh, Pak. Jadi penggantinya MC4 itu juga. Iya, IM4 ini sebagai dekomposer, Pak. Jerami pingin cepat hancur, kasih ini. Yang dari keong atau dari nasi. Jadi kalau untuk jerami, rumput, ini kasih yang murni, Pak. Dipotong-potong boleh, Pak. Ya, jadi kalau untuk kompos murni, Pak. Karena bersifat sebagai penghancur. Jadi mol ini ngumpet dulu, Pak. Ngumpet dulu, Pak. Jadi mol ini kuat, Pak. Disiram ke tanaman tanpa diencerkan air, tanaman mati. Disiram ke kompos, hancur komposnya. Pernah disiram ke lantai, lantainya melepuh. Saya coba kekuatan kompos ini, saya coba ambil batu kali, saya tumpuk. Saya siram dengan mol ini 21 hari, Pak. Ya, 21 hari, tadi jerami hancur. Ya, 21 hari, enggak hancur, tetap jadi batu, Pak. Ya. Boleh, Pak. Untuk petani pembuat jamur jerami. Iya. Diajarkan untuk jadi komposter. Dibudidayakan untuk jamurnya. Iya. Lama-lama yang cocok untuk meliburkan Jamur. jerami tadi. Jerami. Jamur. Ini sering juga disemprot, Pak. Ke teman-teman yang dari jamur, itu jamurnya luar biasa bagusnya. Jadi nanti boleh dipilih mana yang ini. Biasanya kami gunakan dari buah juga boleh. Dari keong juga boleh, Pak. Intinya semuanya bisa. Ya. Ya, jadi ini untuk itu, Pak. Kemudian untuk pelarutnya, karena Bapak nanti dekat dengan limbah pabrik tahu atau tempe, cairannya itu bisa pengganti air cucian beras. Pabrik tahu atau tempe. Ya. Ya. Ya, Pak? Iya. Nanti yang perlu di ini juga, Pak. Yang perlu ditekankan di petani, mari kita bangun lagi rekayasa ekosistem, Pak. Jadi di pematang, anjurkan petani di pematang itu tanam tebu, tanam singkong, tanam ubi jalar, tanam talas. Yang lebih bagusnya tanam tebu, Pak. Karena begitu mau buat mall nggak perlu beli gula, tebang tebu 2 pohon tumbuk dengan itunya. Kemudian begitu ada tebu, ini sebagai pagar hidup menghalau tikus. Begitu ada pagar hidup, tikus datang mau makan padi, ngelihat tebu, tikus nggak jadi ke padi, dia akan mengerat tebu tersebut. Nah, itu, ini yang perlu, karena sekarang benteng kita di sawah itu sudah nggak ada, Pak. Ya. Nah, ini sekarang gimana, Pak, cara membuatnya murah, mudah? Baik, sekarang kita akan tes pupuk buatan petani, bagus atau tidaknya yang dibuat oleh Bapak. Kita akan tes bagaimana kemampuan daya hantar listriknya, Pak. Berarti ada yang megang setrum nanti ya. Iya, Pak. Ya, biasanya bapak-bapak kolonel yang suka. Iya, enggak tuh. Dengar. Calon kolonel. Oh, tapi kalau ada bapak kolonel suka nyuruh letkol, Pak. Bapak-bapak letkol. Dia nggak berani, Pak, senior, Pak. Ya. Saya nyuruh. Setting 97. Karena satu bus, Pak, mending rame-rame, Pak. Baik, ini alat daya hantar, Pak, untuk mengetes bagus tidak pupuk cair buatan kita, Pak. Ini harus tetap dari PLN, Pak. Kalau PLN-nya jahil, nggak nyala, Pak. Ya, mohon maaf, Pak. Ya. Tunggu. Ya, sudah, Pak? Nah, ini seperti saklar, begitu dihubungkan nyala. Ini harus 100 watt, Pak. Nah, sekarang kita lihat, Pak, ini air biasa. Air biasa kita lihat, kalau menyala berarti menghantarkan arus listrik. Kira-kira menyala tidak, Pak, kalau air biasa? 1-0. 1-0, Pak. 1-0. Ya. Nah, kita lihat ini adalah urea, Pak. Urea yang buatan pabrik,
Ini sekarang petani sudah beralih keyakinan bahwa padi tidak akan hidup kalau nggak ada urea. Padi akan tumbuh kalau ada urea. Nah, ini urea biasa Pak, cuman udah padat. Urea ini begitu bersentuhan dengan air, gitu di ini panas atau dingin Pak? Nah, coba Pak. Coba Pak. Benar Pak? Gimana Pak? Oh, berarti benar urea Pak. Kalau panas bukan urea. Terima kasih Pak. Cukup Pak. Untuk pembuktian aja, ini pupuk kimia buatan pabrik. Kita lihat menyala atau tidak Pak? Ini nutrisi untuk tanaman. Menyala tidak Pak? 1-2-0. Nah. Mati lampu. Tadi ulangi. Ulangi Pak. Berarti Nah, airnya Pak. Nah, ureanya. tak cabut tadi barusan. Oh, udah cabut. Sekarang hidupin lagi Pak. Nah, ini tanah sawah yang sering dipupuk dengan urea. Kita lihat Pak, tanah sawah saja. Nah, sedikit. Karena kena tanahnya Pak. Iya. Nah, tidak nyala. Kita lihat tanah sawah yang dicampur kompos. Oh, paten Ya. Tanah sawah yang dicampur kompos. Nah, kita lihat pupuk cairnya, Pak. Nah, semakin terang nyala lampu, kualitas pupuk yang Bapak buat semakin bagus. Nah, ini Pak. Ada yang bilang, Pak, ini menyala karena ada gula katanya. Karena manis pasti menyala karena elektrolit. Kita lihat Pak, buah pepaya busuk. Kita lihat bonggol pisang Pak. Tapi yang belum busuk, nah, masih kecil Pak. Ya, ini Pak. Nah, bahan kimia buatan toko. Sabut belum Pak. Ya, silakan Pak matiin dulu Pak. Mohon maaf. Mohon izin matiin dulu. Wah, ini saya belum kenalan nama limbat soalnya Pak. Oh, limbat, wah. Baik. Petani berarti tanahnya ada listriknya dong Pak. Ya, baik Pak. Gimana kalau orang yang belum? Ya, tahu-tahu nanti nyetrum lagi pas. Ya, baik kita bahas Pak kenapa menyala. Apa kaitannya antara menyala dengan tidak? Alat ini dulu dipakai oleh teman-teman dari perusahaan air minum mineral Pak. Aqua contoh. Begitu dicelupkan ke aqua menyala. Kalau nggak menyala berarti kadar mineral air aqua rendah. Cuman mereka menggunakan bohlam lampunya 5 watt paling tinggi 15 watt. Nyala. Kalau 100 watt nggak ada yang nyala Pak. Berarti kadar mineralnya rendah. Nah, di sini kenapa menyala? Kadar mineral bahan organiknya tinggi. Kemudian urea kenapa tidak menyala? Makanan yang diperlukan oleh tanaman itu berbentuk ion yang bermuatan positif, disebut kation. Kenapa urea tidak menyala? Muatannya negatif, anion. Ibaratnya ini adalah snack, makanan selingan. Ibaratnya Indomie, belum ada nasi makan Indomie. Cepat buat, cepat makan, cepat kenyang, cepat juga lapar. Dulu keluarnya urea itu hanya sebagai suplemen harusnya, Pak. Nah, sekarang jadi andalan. Indomie dulu makanan nasi dirubah Indomie. Nah, bukan saya ngomong, Pak. Ya. Itu, Pak. Kemudian kenapa menyala lagi? Ya, karena kerapatan bakterinya, Pak. Banyak bakteri. Ini masih muda, masih segar, nggak nyala. Tapi yang sudah busuk ini terang nyalanya karena sudah banyak bakteri. Ya, jadi nanti Bapak membuat semakin terang nyala lampu, semakin bagus kualitas mol. Cuman diwanti-wanti Pak. Jangan sampai sudah organik ngajarin petani, jauh-jauh mentangin kabel ke sawah. Nyala nggak? Kesetrum nanti satu petak. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, baik itu saja Pak. Mudah-mudahan bisa dimengerti untuk bikin mall dan ekologi tanah. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih.